بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah li nukhbatin minal ulama. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang ketiga di dalam kitabul hajj. Kita masih membahas masalah yang kedua dari bab yang ketiga terkait dengan fidyah atau kafarah bagi seseorang yang melanggar larangan-larangan ihram. Pada pertemuan yang terakhir penulis menjelaskan ketika orang yang muhrim ya dalam kondisi ihram, baik ihramnya untuk haji ataupun untuk umrah, kemudian melanggar larangan-larangan ihram berupa memotong rambut, memotong kuku, atau mengenakan pakaian yang berjahit yang membentuk tubuh, atau mengenakan minyak wangi, atau menutup kepala ya dengan sesuatu yang langsung menempel di kepala, atau imna ya mengeluarkan air mani dengan sebab nadhrah ya dengan sebab memandang atau melihat, atau al-mubasyarah bercumbu dengan tanpa mengeluarkan air mani, maka kafarahnya adalah memilih satu dari tiga hal. Ya. Pilihan yang pertama, dia bayar kafarah berupa berpuasa 3 hari. Siyamu thalathati ayyam. Pilihan yang kedua, kalau dia tidak ingin berpuasa, maka boleh baginya untuk mengganti puasa ya dengan cara memberi makan kepada 6 orang miskin. It'amu sittati masakin. Ini pilihan yang kedua. Ima puasa 3 hari, ima memberi makan kepada 6 orang miskin. Pilihan yang ketiga adalah dzabhu syatin, menyembelih seekor kambing. Ya, menyembelih seekor kambing. Ini bagi seseorang yang melanggar larangan-larangan ihram yang kita sebutkan ya di atas. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah,
ketika beliau merasa terganggu ya dengan kutu-kutu yang ada di kepala beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ihliq ra'sak." Wahai Ka'ab, potong rambutmu. Ya, agar kutu itu habis. Ya, agar kutu yang ada di kepalamu habis. Potong rambutmu. Kemudian ya sebagai kafarah karena Ka'ab bin Ujrah pada saat itu sedang berihram. Ketika dia potong rambut, maka dia melanggar larangan ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Wasum thalathata ayyamin." Setelah engkau potong rambut, maka engkau bayar kafarah berupa puasa selama 3 hari, au at'im sittata masakin, atau engkau beri makan kepada 6 orang miskin, au unsuk syatan, engkau menyembelih seekor kambing. Nah, ini 3 pilihan ya yang Nabi berikan kepada Ka'ab bin Ujrah ketika beliau harus memotong rambutnya di saat beliau sedang berihram. Kata penulis, wa qisat alaihi baqiyatul af'al li'annaha muharramatun bil ihram wa la tufsidul hajj. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya dikiaskan dengan memotong rambut tersebut karena ilahnya sama. Ya, termasuk hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan bagi orang yang berihram, namun tidak sampai merusak haji seseorang. Ya, hajinya enggak sampai rusak ketika dia melanggar larangan-larangan ihram yang kita sebutkan di atas. Kemudian kata penulis, wa amma bin nisbati liqatlis sayd. Adapun terkait dengan membunuh binatang buruan. Kita tahu ya di antara larangan ihram adalah membunuh binatang buruan atau berburu. Ya, dilarang ketika seseorang berihram. Maka terkait dengan membunuh binatang buruan, fayukhayyaru qatilu saydi baina dhabhil mithli minan na'am au taqwimil mithli bimahalli talaf wa yashtari biqimatihi ta'aman yujzi'u fil fitrah. Maka orang yang membunuh binatang buruan diberikan khiyar, diberikan pilihan. Ya, kafarahnya diberikan pilihan. Imma dia menyembelih hewan yang semisal dengan binatang buruan yang telah dia bunuh. Ya. Kalau binatang buruan itu senilai kambing, ya dia potong kambing. Ya. Kalau binatang buruan itu senilai sapi, ya dia potong sapi. Ya. At-taqwim al-mithli bi mahalli talaf. Atau sebagai gantinya, ya, binatang buruan tersebut yakni ditaksir harganya berapa? Takwim dari kata qimah, ditaksir harganya berapa? Ya. Di tempat di mana dia berburu di situ, ya, ditaksir berapa harganya itu. Ya. Wa yashtari biqimatihi ta'aman. Kemudian dengan harga taksiran tersebut dia belikan makanan. Ya, kalau seandainya ditaksir binatang buruan yang dia buru itu harganya 1 juta contohnya, maka dia keluarkan 1 juta untuk membeli makanan. Ya. Atau bahan makanan pokok. Yujzi fil fitrah, yang bisa digunakan untuk zakat fitr. Ya, dia gunakan harga tadi untuk membeli bahan makanan pokok. Fayut'im kulla miskinin mudda burrin. Kemudian dibagi-bagi. Ya, dia berikan setiap orang miskin dari bahan makanan yang dia belikan tadi sebanyak 1 mud, ya, albur, yakni gandum. Dibagi kepada orang-orang miskin. Ya. Au nisfa sa'in min ghairihi. Kalau selain gandum, maka masing-masing diberikan 1 sa'. Diberikan satu sa'. Ya.
atau afan setengah sa', nisfu sa', diberikan setengah sa', yakni 2 mud. Karena 1 sa' itu 4 mud. Ya, 4 mud. Setengah sa' artinya 2 mud. Dan 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan. Ya, dari orang dewasa yang sedang, ukuran tangannya, enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar. Ya, 2 mud itu nisfu sa'. Ya. Maka 4 mud sama dengan 1 sa'. Ya, kalau seseorang dia membelikan ya berupa gandum, maka 1 orang miskin dapat 1 mud diberikan, ya, 1 mud. Tapi kalau dia berikan ya bahan makanan pokok yang lain seperti tamar, ya, kurma atau syair. Ya, syair ini jerawut, ya, terjemahannya jerawut. Ya, maka diberikan setengah sa', sebanyak 2 mud. Ya. Atau ya beras juga sama. Ya. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman. Atau ya dia berpuasa sebagai ganti memberi makan setiap orang miskin sebanyak 1 hari. Ya. Kalau dari hasil yakni taksiran harga itu dia bisa memberikan makan sebanyak 5 orang miskin contohnya, maka dia berpuasa selama 5 hari. Ya, sebagai gantinya. Ya. Kalau dia memilih untuk tidak memberi makan kepada orang miskin, maka diganti dengan puasa. Ya, diganti dengan berpuasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memburu hewan buruan ketika kamu sedang berihram. Ini larangan bagi orang yang ihram untuk apa? Berburu. Dan jamaah yang Allah muliakan, ya, ayat ini turun sekitar 15 abad yang lalu. Ya, di mana kondisi manusia pada saat itu berbeda dengan kondisi kita sekarang. Ya, di mana yakni kemungkinan berburu itu sangat besar. Ya, karena manusia pada saat itu terkadang mereka menggantungkan ya hajat makan mereka dari apa? Dari binatang buruan. Ya. Namun orang-orang beriman dilarang ketika dalam kondisi ihram untuk berburu. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di zaman kita sekarang enggak terbayang. Emang ada ustaz orang lagi haji berburu binatang. Ya, perasaan kita enggak pernah lihat ada orang berburu. Ya, karena antum naik pesawat. Ya, tiba di Jeddah langsung ke Mekah atau sebagian dari Madinah menuju Mekah. Ya, tapi zaman dahulu berbeda kondisinya. Ya. Karena ini sebagian manusia pada saat itu mereka mengandalkan ya yakni makanan mereka dari hasil binatang buruan. Ya. Maka Allah melarang ya orang yang ihram untuk berburu binatang. Kemudian Allah menjelaskan ketika seseorang terjatuh ke dalam larangan tersebut, ya dia berburu binatang padahal sudah dilarang ya bagi orang yang berihram. Allah menjelaskan kafarahnya. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyama. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu yang membunuh binatang buruan, ya, siapa yang berburu dengan sengaja, dengan niat, setelah dia tahu bahwasannya berburu binatang ketika ihram itu dilarang, tapi dia sengaja berburu, ya, maka dendanya
ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan. Ya, ini pilihan yang pertama Allah berikan. Ketika seseorang dia berburu dalam kondisi ihram, maka ada kafarah yang harus dia bayarkan. Ada denda yang harus dia bayarkan. Yang pertama kata Allah, ia mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian. Ya. Sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Ya. Nanti binatang tersebut dibawa ke Ka'bah, disembelih ya di tanah haram. Atau kafarat, ya, membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, ini pilihan yang kedua. Kalau tidak menyembelih seekor hewan, maka dia memberi makan kepada orang-orang miskin. Ditaksir harganya berapa, kemudian dibelikan makanan pokok, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Atau pilihan yang ketiga kata Allah, berpuasa. Ya. Atau berpuasa. Ya. Ini tiga pilihan yang diberikan kepada orang yang berburu dengan sengaja ketika dia dalam kondisi ihram. Ima ya menyembelih hewan dari yakni na'am, imma sapi, imma unta, imma kambing yang sepadan dengan hewan yang dia bunuh. Atau ditaksir nilainya berapa, diberikan atau dibelikan makanan pokok, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Atau dia berpuasa. Ya, senilai orang miskin yang bisa dia berikan makan tersebut. Ya, berapa orangnya, kemudian diganti dengan puasa. Ini terkait dengan ya kafarah bagi orang yang berburu ketika ihram. Wa amma bin nisbati lil wat'i fil haji qabla tahallulil awal wa inzalil mani bi mubasharatin aw istimna'in aw taqbilin aw lamsin bi syahwatin aw takrari nadharin fa innahu yufsidul hajja. Poin berikutnya, di antara larangan-larangan ihram yang paling berat adalah al-wat'u, yakni al-jima'. Ya. Ini di antara larangan ihram yang paling berat konsekuensinya. Kata penulis, adapun terkait dengan al-wat'u yakni al-jima'. Fil haji, ketika seseorang dalam kondisi sedang berhaji, ya, kemudian dia melakukan jima' qabla tahallulil awal, sebelum melakukan tahallul yang pertama. Ya. Jamaah haji dikatakan melakukan tahallul awal ketika dia mengerjakan 2 dari 3 amalan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ramyul jamrah al-aqabah, ya, atau menggunduli rambut, memotong rambut, atau tawaf ifadah. Ya. Kalau seandainya seorang jamaah haji sudah mengerjakan 2 dari 3 amalan ini, maka dia sudah dikatakan tahallul awal atau tahallul asghar, tahallul kecil. Ya, di mana konsekuensi orang yang sudah tahallul kecil, ya, itu larangan-larangan ihram boleh semuanya kecuali jima'. Ya. Ketika seorang jamaah haji sudah tahallul awal, ya, maka larangan-larangan ihram yang sebelumnya dilarang diperbolehkan atas dirinya, kecuali satu yang masih berlaku, yaitu al-jima'. Ya. Maka jamaah haji yang melakukan jima' sebelum dia tahallul awal, ya,
fa innahu yufsidul hajjah, maka hajinya rusak. Ya, hajinya rusak. Nah, ini konsekuensi ya dari jamaah haji yang melakukan jima sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak. Hatta wa in kana al-mujami'u sahiyan aw jahilan aw mukrahan. Bahkan kata penulis, meskipun ya orang tersebut sahian, yakni lupa, ya, au jahilan atau enggak tahu, au mukrahan atau karena dipaksa, ya, meskipun dia melakukan jima karena faktor lupa, faktor ketidaktahuan atau faktor ya dipaksa oleh pihak lain, maka hajinya rusak. Ya, namun di sini ada khilaf di antara para ulama terkait dengan orang yang melanggar larangan ihram bukan karena faktor kesengajaan, seperti karena faktor lupa, ya, atau karena faktor ketidaktahuan, atau karena faktor dipaksa oleh pihak lain. Sebagian ulama mengatakan, ya, jemaah haji yang rusak hajinya dengan jima adalah orang yang sengaja, dalam kondisi dia tahu, dalam kondisi dia sadar dan gak ada paksaan, maka rusak hajinya. Ya. Adapun jamaah haji yang dia melakukan larangan ihram karena sebab lupa atau karena ketidaktahuan dia atau karena faktor paksaan dari pihak lain, maka ya hajinya sah dan tidak rusak. Ya. Jadi dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Idza fa'ala syai'an min mahdhuratil ihram nasiyan aw jahilan fala syai'a 'alaihi." Orang yang melakukan larangan-larangan ihram karena faktor lupa atau karena ketidaktahuan atau karena ya keterpaksaan, maka tidak ada ini dosa atas orang tersebut. La syai'a 'alaihi. Ya, tidak ada denda bagi orang tersebut. Walakin yajib 'alaihi bi mujarrad ma yazulul 'udhr an yatakhalla an dzalikal mahdhur. Tapi kalau seandainya uzurnya hilang, yang awalnya lupa kemudian ingat, segera dia tinggalkan. Yang awalnya dia enggak tahu kemudian tahu, segera dia tinggalkan. Tapi ketika dia melakukan larangan ihram karena ketidaktahuan dia atau karena faktor lupa dia, la syai'a 'alaihi. Ya, orang tersebut tidak berdosa. Ya. Dan tidak ada denda bagi orang tersebut. Kata beliau, wal qaidah al-'amah fi hadza, kaidah umum dalam masalah ini, anna jami'a mahdhuratil ihram idza fa'alaha al-insanu nasiyan aw jahilan aw mukrahan fala syai'a 'alaihi. Kaidah umum dalam masalah ini adalah seluruh larangan-larangan ihram kalau dikerjakan oleh seseorang dalam kondisi lupa, dalam kondisi ketidaktahuan, atau dalam kondisi terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain, maka tidak ada dosa bagi orang tersebut selama dia mengerjakan larangan itu karena apa? Ketidaktahuan dia, belum sampai ilmu kepada dia, atau karena lupa, sudah tahu tapi lupa, ya, atau karena dipaksa oleh pihak lain. Dan ini ya dibangun di atas dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, ya, jangan engkau menghukum kami ketika kami melakukan kesalahan karena faktor lupa. In nasina, ketika kami jatuh ke dalam kesalahan karena faktor lupa, ya, au akhtana, atau karena ketidaksengajaan kami, bukan karena niat. Dan Allah mengatakan, aku telah maafkan, ya, setiap hambaku yang berbuat kesalahan karena kelupaan, karena faktor lupa, dan karena
yakni ketidaksengajaan, maka tidak dianggap sebagai satu perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga berdasarkan firman Allah di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian melakukan kesalahan karena faktor ketidaksengajaan, bukan karena niat. Ya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan karena ada niat, karena ada kesengajaan, inilah yang dicatat sebagai satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal, terkait dengan yakni hukum orang yang melakukan jima' ya karena lupa atau ketidaktahuan atau karena keterpaksaan, ada khilaf di antara para ulama. Namun wallahu alam, yang lebih tepat dalam masalah ini adalah ketika seseorang melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan, ya maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa yajib fi dzalika badanah wa qadha'ul haji wa taubah. Ketika seseorang ya melakukan jima' sebelum tahallul yang pertama, maka wajib baginya untuk membayar kafarah berupa yakni badanah, seekor unta. Ya, berat jamaah kafarahnya ya. Sebagai gantinya bayar yakni denda seekor unta. Ya, untuk kemudian disembelih di kota Mekah. Ya. Wa qadha'ul hajj, dan dia wajib untuk mengqadha hajinya di tahun berikutnya. Ya. Wa taubah, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ba'da tahallulil awal, adapun ketika jima itu terjadi setelah tahallul yang pertama, fa innahu la yufsidul hajjah, maka tidak merusak hajinya. Wa yajib fi dzalika syatun, tapi dia wajib untuk menyembelih seekor kambing. Ya, wajib membayar kafarah berupa seekor kambing yang disembelih di kota Mekah. Ya, kalau jima'nya dilakukan setelah tahallul yang pertama. Wa amma binisbati li aqdin nikah fala yajibu fi dzalika fidyatun. Adapun terkait dengan orang yang melakukan akad nikah ketika dalam kondisi berihram, maka enggak ada fidyahnya. Ya, tidak ada fidyahnya. Ketika seseorang melakukan akad nikah atau menikahkan pihak lain dalam kondisi berihram, fala yajib fi dzalika fidyatun, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Wa inna ma yakunul aqdu fasidan, tapi akadnya yang rusak, enggak sah akadnya. Ya, akad pernikahan yang dilangsungkan ketika dalam kondisi berihram maka tidak sah. Ya, akad pernikahan tersebut, tapi enggak ada fidyah. Ya, tidak ada fidyah baginya. Hanya saja akad yang dilangsungkan ya, adalah akad yang fasid, akad yang rusak. Wa amma binisbati liqat'i syajaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra'hu al-adamiyyu, adapun terkait dengan memotong tumbuhan di tanah haram. Ya, memotong ya tumbuhan atau pohon di tanah haram yang tumbuh dengan sendirinya, bukan pohon atau tumbuhan yang sengaja ditanam oleh seorang manusia. Ya, kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasannya larangan memotong tumbuhan di tanah haram itu tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri. Ya, bukan tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Ya, adapun tumbuhan-tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia maka enggak ada masalah. Enggak ada larangan ya untuk dipotong. Ya. Yang dilarang adalah kita memotong tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Maka terkait dengan larangan memotong tumbuhan di tanah haram, fatadman asy-syajarah as-saghirah
urfan bisyatin wa ma fawqaha bi baqaratin. Maka kalau dia memotong ya pohon yang kecil secara uruf dikatakan pohon kecil ya, maka kafarahnya adalah menyembelih seekor kambing ya. Wa ma fawqaha bi baqaratin, sedangkan tanaman yang ya sedang atau besar maka diganti dengan menyembelih seekor sapi ya. Wallahu a'lam. Ini bagaimana cara menentukan pohon itu dikatakan pohon kecil dan pohon itu sedang atau besar? Ya mungkin ahli perpohonan yang faham ya. Tapi penulis menjelaskan kalau pohon yang dia tumbangkan, yang dia potong adalah pohon yang kecil, maka sebagai gantinya dia bayar kafarah memotong seekor kambing. Ya, tapi kalau pohon yang dia potong itu pohon yang sedang atau besar, maka dia memotong seekor sapi, ya menyembelih seekor sapi. Wa yadman an-nabat wal waraq biqimatihi li'annahu mutaqawwam. Ya. Demikian pula ya ketika seseorang yakni menjatuhkan atau yang mengambil beberapa butir dedaunan, ya dia sengaja ambil, dia sengaja jatuhkan, ya maka ditaksir harganya berapa, ya ditaksir harganya berapa, kemudian dia sedekahkan. Hadza idza kana murtakibul mahdhuri muta'ammidan. Kata penulis, hal ini ya berlaku ketika orang yang menumbangkan pohon, memotong pohon, atau yakni memotong sebagian ranting pohon itu dalam kondisi sengaja, muta'ammid, ada niat, ya dia berniat. Ammal jahil wan nasi fala syai'a alaihima. Adapun orang yang tidak tahu, ya dia kira bukan hal yang dilarang tapi termasuk larangan, ya atau nasi dia lupa kalau itu termasuk larangan, ya fala syai'a alaihima, maka tidak ada kewajiban membayar denda. Kalau dia nggak tahu ya bahwasanya termasuk larangan ihram, dia nggak tahu, dia menebang pohon di tanah haram, ya atau mengambil ranting pohon di tanah haram yang tumbuh dengan sendirinya. Kalau dia lakukan karena ketidaktahuan dia atau faktor lupa, maka dimaafkan. Ya, tidak ada denda bagi orang tersebut. Yang dikenakan denda adalah orang yang sengaja dia tahu kalau itu dilarang dan dia lakukan. Maka ini yang terkena wajib kafarah. Ya wajib bayar denda. Wallahu a'lam. Tapi kita masuk masalah yang ketiga dari bab yang ketiga terkait dengan al-hadyu wa ahkamuhu. Hadyu dan hukum-hukumnya. Silakan dibaca. Al-mas'alah ats-tsalitsah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظهم الله: المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. أنواع الهدي: الأول هدي التمتع والقران، وواجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن عدم الهدي أو ثمن صام 3 أيام في الحج، ويجوز الصيام في أيام تشريق، و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الثاني هدي الجبران، وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند وجود سببه، قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس: من نسي من نسك شيئا أو تركه فليرق دما،
وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. الثالث هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع. ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها، والبضعة القطعة من اللحم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. الرابع هدي النذر، وهو ما ينذر الحج تقربا إلى الله عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. Taib, hasbuk. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Masalah yang ketiga terkait dengan al-hadiyu, ini sembelihan. Ya. Kata penulis al-hadiyu ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am al-ibil wal baqar wal ghanam taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan hadiyu adalah binatang ternak, imma unta, imma sapi, imma kambing, ya, yang dihadiahkan di kota Mekah, ya, yang dihadiahkan di kota Mekah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang memotong, ya, hadiyu, imma berupa unta, imma berupa sapi, imma berupa kambing di kota Mekah, ya, dan dia niatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadiyu. Ya. Namanya al-hadiyu. Anwa'ul hadi, macam-macam hadiyu. Yang pertama, hadiyu tamattu' wal qiran. Ada namanya hadiyu tamattu' dan qiran. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil haram. Yani hadiyu atau sembelihan yang terkait dengan jamaah haji yang hajinya adalah haji tamattu' dan haji qiran. Ya. Hajinya haji tamattu' atau haji qiran. Ya. Maka seorang jamaah haji yang dia berangkat haji dengan niat haji tamattu', sebagaimana mayoritas jamaah Indonesia, ya, ketika berhaji maka hajinya apa? Haji tamattu'. Haji tamattu' adalah, ya, seseorang yakni berhaji yang sebelumnya dia lakukan umrah sebelum dia haji. Ya, jadi sebelum masuk puncak ibadah haji, dia berihram dulu untuk apa? Untuk ibadah umrah. Ya. Selesai umrah dia tahallul dari umrahnya, kemudian menunggu, ya, tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, ya, terus sampai selesai ibadah haji. Ini namanya haji tamattu'. Ya, maka jamaah haji yang hajinya haji tamattu' atau hajinya haji qiran, ya, maka ada kewajiban untuk memotong hadiyu. Ya. Ada hadiyu yang harus dia sembelih ketika hajinya haji tamattu atau haji qiran. Dan ini hukumnya wajib. Wa huwa wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil haram. Hadiyu ini hukumnya wajib, ya, bagi yang tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Wa huwa damu nusukin la jabran, dan hadiyu tamattu atau hadiyu qiran itu sifatnya nusuk, yakni ibadah. Bukan hadiyu jabran atau bukan kafarah. Ya. Karena hadiyu itu ada yang sifatnya kafarah, ada yang sifatnya ibadah. Dari awal dituntut. Ya. Dan hadiyu tamattu itu termasuk hadiah apa? Hadiyu nusuk, ibadah. Ya, bukan bagian dari kafarah.
Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, namanya haji apa? Haji tamattu'. Siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, hanya haji tamattu', maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah dia dapatkan. Ya. Maka dari sini ya kita mengambil faedah bahwasannya hadyu tamattu' itu bagian dari ibadah. Bukan kafarah, tapi hadyu nusuk yang memang diperintahkan dari awal ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, fa in adimal hadiya aw thamanahu, kalau seorang jamaah haji yang hajinya haji tamattu atau haji qiran, enggak punya hadyu, enggak punya binatang untuk dia sembelih, ya di kota Makkah. Dia juga enggak punya uang untuk membeli ya hadyu tersebut, maka sebagai gantinya adalah shoma thalathata ayyamin fil hajj. Dia berpuasa selama 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, dia ambil waktu 3 hari dia berpuasa ketika dia nggak bisa beli hadyu di kota Mekah. Maka dia berpuasa 3 hari di kota Mekah. Wa yajuzu siyamuha fi ayyami tasyrik, dan boleh dia berpuasa pada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, boleh dia gunakan 3 hari itu untuk berpuasa. Wa sab'ata ayyamin idza raja'a ila ahlihi. Kemudian ditambah 7 hari lagi setelah dia sampai di kampung halamannya. Jadi totalnya berapa hari? Ya, kalau jemaah haji dia nggak punya hadyu untuk dia sembelih, nggak bisa beli karena dia nggak punya uang untuk membeli hadyu, maka sebagai gantinya dia berpuasa 10 hari. 3 hari dia kerjakan di kota Makkah. Kemudian 7 hari yang lain ya dia kerjakan ketika sudah sampai di kampung halamannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 196, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum." Barang siapa yang tidak mendapatkan hadyu, ya, enggak punya hewan untuk dia sembelih, enggak punya uang untuk dia belikan ya hadyu, maka dia berpuasa 3 hari ketika dia melaksanakan haji dan 7 hari ketika ya kalian telah kembali ke rumah-rumah kalian. Wa yustahabbu lil hajj an ya'kula min haji tamattu' wal qiran, dan disunnahkan, disukai ya bagi jamaah haji untuk memakan sebagian dari daging hadyu yang dia potong. Ya. Kalau memungkinkan makan sebagian ya dari daging hadyu yang dia sembelih di kota Mekah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah sebagian dari hadyu yang kamu ya sembelih di kota Mekah itu ya, dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Sebagiannya disedekahkan, diberikan kepada orang lain, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Sebaiknya kalian makan. Ini kalau memungkinkan. Maka disunahkan ya bagi jemaah haji untuk makan sebagian dari daging hadyu yang dia potong di kota Mekah. Ini macam hadyu yang pertama. Itu hadyu apa namanya? Hadyu tamattu' dan qiran. Ini hukumnya wajib. Ya. Untuk disembelih di kota Mekah. Wallahu a'lam. Sudah masuk Isya?
Silakan. Adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang Allah muliakan terkait dengan macam-macam hadiyu. Macam yang kedua di antara macam-macam hadiyu adalah hadiyul jabran. Hadiyu yang sifatnya ya sebagai kafarah. Jabr artinya penambal, ya, sesuatu yang menambal kekurangan. Wa huwal fidyatul wajibatu litarki wajibin, yakni sebagai fidyah, ya, yang wajib bagi orang yang meninggalkan salah satu wajib-wajib haji, atau bagi orang yang terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram, maka dia wajib menyembelih, ya, ima karena ada sebagian dari wajib haji yang tidak dia tunaikan, atau karena terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram, au bisababil ihsar 'inda wujudi sababihi, atau ketika ya jamaah haji itu terkepung, ya, terkepung di satu daerah, tertahan di satu tempat sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, imma terkepung oleh musuh atau terkepung oleh musibah, ya, ini namanya ihsar. Ya, seseorang tertahan di satu tempat karena satu sebab, karena dikepung oleh musuh nggak bisa lanjut, ya, atau karena terkena musibah sehingga dia nggak bisa lanjut, ya, maka wajib untuk menyembelih hadiyu, dan hadiyu semacam ini dinamakan dengan hadiyu al-jabran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 196, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi, jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadiyu yang mudah didapat. Ya, maka ini dinamakan dengan hadiyu al-jabran. Wa liqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dan juga berdasarkan athar Ibnu Abbas di mana beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman. Kata Nabi yang mulia, siapa yang lupa ya dari sebagian nusuknya, atau dia meninggalkan yang nusuk tersebut, maka hendaknya dia mengalirkan darah, yakni memotong hewan, ya. Wa hadzal naw' la yajuzul aklu minhu bal yatasaddaq bihi ala fuqara'il haram. Hadyu macam yang kedua yang sifatnya kafarah, ya, tidak boleh dimakan oleh orang yang mengeluarkan kafarah tersebut, tapi disedekahkan, ya, untuk orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Beda dengan hadyu tamattu dan qiran. Kalau hadyu tamattu dan qiran disunahkan, ya, bagi seseorang untuk makan sebagiannya. Tapi kalau hadyu kafarah, maka ya tidak diperbolehkan seseorang makan dari ya bagian hewan tersebut, tapi dia sedekahkan kepada orang-orang fakir di tanah haram. Yang ketiga di antara macam hadyu adalah hadyu at-tatawwu'. Ada sembelihan yang sifatnya sunnah, tatawwu', ya, disunnahkan. Wa huwa mustahabbun likulli hajin wa likulli mu'tamirin. Yakni sembelihan yang sifatnya sunnah bagi setiap jamaah haji atau jamaah umrah. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahda mi'ata badanatin fi hajjatil wada', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menghadiahkan kurban di kota Makkah ketika haji wada' sebanyak 100 ekor unta. Nabi hadiahkan. Ini hukumnya sunnah. Karena itu terkait dengan yakni bagian dari nusuk ibadah tertentu dan tidak terkait dengan kafarah yang dilakukan oleh seseorang, tapi sifatnya mustahab, hanya sembelihan sunnah maka boleh seseorang ketika dia umrah dia potong hewan di kota Makkah, dia niatkan dalam rangka apa? Yani hadiyu, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini hukumnya sunnah. Kata penulis, wa yustahabbul aklu minhu, untuk hadyu tatawwu ini maka disunahkan bagi orang yang berkurban hadyu sunnah untuk makan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan tersebut. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bad'atin fatubikhat wa akala minha wa syariba min maraqiha. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadiahkan 100 ekor unta di kota Makkah, Nabi memerintahkan agar sebagian dari daging unta itu diambil, sebagiannya diambil, kemudian dimasak, kemudian Nabi makan dari apa yang dimasak tersebut dan Nabi minum dari kuah daging tersebut. Wal bad'atu al-qit'atu minal lahmi, dan al-bad'ah artinya adalah potongan dari daging. Maka disunahkan bagi orang yang menghadiahkan hadyu tatawwu', dia makan sebagiannya. Sebagian dia sedekahkan kepada orang-orang di tanah haram. Kata penulis, wa yajuzu li ghairil muhrim an yab'atha hadaya ila Makkah litudbah biha taqarruban ila Allah Ta'ala wa la yahrum alaihi syai'un mimma yahrum alal muhrim. yakni memberikan hadyu di kota Makkah ini bukan hanya disunahkan bagi orang-orang yang berihram, bagi jamaah haji atau jamaah umrah. Bahkan kata penulis, orang yang tidak sedang berihram juga diperbolehkan untuk menghadiahkan kurban di kota Makkah, meskipun dia bukan dalam kondisi ihram. Boleh bagi seseorang untuk menghadiahkan hadyu atau hewan kurban di kota Makkah. Dia mengutus sebagian orang untuk membawa kurbannya ke kota Makkah, kemudian dibagikan di kota Makkah. Dan orang yang dalam kondisi tidak berihram kemudian menghadiahkan hadyu di kota Makkah, maka tidak berlaku baginya larangan-larangan ihram. Karena larangan-larangan ihram itu hanya berlaku untuk orang yang sedang berihram. Tapi boleh bagi seorang muslim, seorang muslimah, meskipun dia dalam kondisi tidak berihram, boleh untuk menghadiahkan sembelihan di kota Makkah. Dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari macam-macam hadyu ada namanya hadyun nadhar. Hadyu an-nadhri. Sembelihan karena nadhar. Karena faktor nadhar. Wa huwa ma yanzuruhul hajj taqarruban ila Allah 'indal baitil haram. Yakni sembelihan yang dinazarkan oleh seorang jamaah haji dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang dia bernazar, ya Allah, aku bernazar untuk memotong seekor kambing di kota Makkah. Ketika aku haji, aku nazar memotong seekor kambing di kota Makkah. Maka wajib dia penuhi nazarnya. Dia wajib untuk memenuhi nazar yang telah dia ucapkan. Wa yajibul wafa'u bihadzal nadri, dan wajib baginya memenuhi nazar yang dia ucapkan tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-29,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Maka hadyu nazar hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ketika seseorang sudah bernazar, maka dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Ya, baik nazar di sini nazar mutlak atau nazar muqayyad. Ya, nazar mutlak ini seseorang mengatakan, ya Allah, ya hamba atau ya aku akan bernazar untuk menyembelih seekor kambing di kota Makkah. Ini nazar mutlak. Ya. Atau nazar muqayyad, ya Allah, kalau seandainya engkau sembuhkan ya sakit orang tua hamba, maka hamba akan berumrah. Ya, kemudian hamba akan memotong yakni seekor kambing di kota Makkah. Ini namanya nazar muqayyad. Maka nazar apapun bentuknya, baik itu mutlak ataupun muqayyad, selama sudah terucap dari lisan seorang hamba, wajib dia penuhi. Wajib dia tunaikan. Wala yajuzul aklu min hadzal hadyi, dan hadyu yang dipotong karena nazar, maka seseorang tidak boleh makan dari hadyu tersebut. Jadi hadyu ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama hadyu tamattu' dan qiran, ini hukumnya wajib. Ya, bagi orang yang melaksanakan haji dengan niat haji tamattu' atau haji qiran. Yang kedua hadyu apa? Hadyu jabran atau hadyu kafarah. Ya. Yang ketiga hadyu tatawwu' yang hukumnya sunnah, dan yang keempat adalah hadyu nazar. Ya, karena nazar yang diikrarkan oleh seseorang. Wallahu taala alam. Setelah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.